Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru hebat, salam bahagia. Perkenalkan, saya Ratu Tinti Yunasuha, guru kelas di SD Negeri 1 Karangmaritim di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Setelah mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata sebagai implementasi pemahaman saya terhadap salah satu topik pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, yaitu pada topik 1 Merdeka Belajar dengan aksi pilihan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, kita diharapkan dapat memperoleh yang pertama adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul. Modul pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai seorang pendidik. Guru dituntut memiliki sifat adaptif dan meningkatkan kemampuan diri agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Agar peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, guru juga perlu menuntun muridnya untuk mengenali diri sendiri agar bisa menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap lingkungannya. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Pada modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Mengajar adalah bagian dari mendidik yang merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Selanjutnya modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul ini, pembahasan akan mengenai tentang kodrat murid dan asas trikon. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam, setiap murid terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing sesuai dengan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman, guru sebagai pendidik perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Tugas guru memastikan seluruh dimensi pada murid, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, bisa digali, dikenali, dan dikembangkan. Sedangkan asas trikon terdiri dari yang pertama, continue. Pengembangan secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen. Pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari bangsa lain sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Dan yang ketiga adalah konsentris, bersifat terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Selanjutnya modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa.
Budi pekerti murid dibentuk dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebagai pendidik, guru turut berperan dalam membantu murid untuk menemukan dan menggali kecerdasan budi pekerti yang ada di dalam diri murid. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi tulisan buram yang belum jelas maksudnya. Maka tugas pendidik membantu menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan tersebut dengan tuntunan terbaik. Dengan memiliki kecerdasan budi pekerti, murid bisa menjadi manusia yang merdeka dan berakal budi, yang menentukan keberadaan jati dirinya. Murid juga senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Teori konvergensi. Maksud dari teori ini adalah transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Modul yang terakhir adalah modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau muridnya untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif pendidik tidak selalu sama dengan perspektif murid. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. Maka, fungsi pendidikan sejatinya adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Murid generasi native digital yang hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid yang dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, ingarsa sung tulada, di depan memberi teladan, ing madia mangun karsa, di tengah memberi kehendak, tut uri handayani, di belakang memberi dorongan. Ibu dan Bapak guru hebat, demikianlah pemaparan dari saya mengenai pemahaman Merdeka Belajar. Setelah memahami paparan Merdeka Belajar ini, saya mohon bantuan Ibu dan Bapak guru hebat untuk berkenan mengisi umpan balik pada formulir yang ada pada link yang tertera pada kolom deskripsi tentang apa yang Ibu dan Bapak pikirkan dan langkah kecil apa yang Ibu dan Bapak lakukan setelah mengikuti pemaparan mengenai pemahaman Merdeka Belajar ini. Atas perhatian dan partisipasi serta bantuan Ibu Bapak guru hebat, saya ucapkan banyak terima kasih. Tetap semangat dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.